Ya, saya ucapkan selamat bergabung buat teman-teman di acara Lugat Talk pertama dengan topik mengenal keunikan budaya Turki melalui bahasa. Jadi saya masih meng-admit orang yang sedang mau join. Ya, sambil saya admit, saya memperkenalkan diri saya dulu sebelum kita masuk ke acara. Nama saya JM Vivi Violina. Saya adalah mahasiswa Master Degree di Universitas Fatih Sultan Mehmet University Istanbul, jurusan Konservasi dan Manajemen Warisan Budaya. Saya juga merupakan lulusan Bachelor dari Marmara University Istanbul, jurusan Pendidikan Bahasa Turki. Saya juga merupakan co-founder dari Lugat ID yang saat ini menyelenggarakan acara kita pada hari ini, yaitu Lugat Talk dengan topik mengenal keunikan budaya Turki melalui bahasa. Sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung buat teman-teman yang ada di Indonesia maupun yang ada di Turki. Nah, saat ini di samping saya ada dua orang narasumber, yaitu Imam Syafi'i dan Husnul Amalia Aryani. Mereka berdua adalah tutor di Lugat ID. Jadi saya perkenalkan satu-satu dulu ya. Imam Syafi'i adalah mahasiswa master degree di Universitas Istanbul Medeniyet, jurusan International Ottoman Studies. Beliau juga merupakan sarjana dari Universitas Ankara, jurusan sejarah, dan merupakan founder dari Lugat ID. Sedangkan Husnul Amalia Aryani atau yang biasa lebih sering dikenal dengan nama Ameh, merupakan mahasiswa master di Gazi University jurusan Teknik Elektro dan merupakan sarjana bachelor juga di Gazi University jurusan Teknik Elektro. Jadi kedua narasumber kita pada hari ini adalah dua orang yang sangat berpengalaman di Turki yang sudah tinggal dan menetap selama 6 tahun di Turki. Jadi keduanya benar-benar udah tahu seluk-beluk budaya Turki, pendidikan di Turki, apapun yang berkaitan dengan Turki merupakan orang yang sangat tepat untuk ditanyai gitu ya. Ini dua narasumber yang hebat dan juga keduanya merupakan mahasiswa berprestasi di Turki. Imam Syafi'i sendiri merupakan mahasiswa berprestasi YTB International Students di tahun 2019, sedangkan Husnul Amalia Aryani adalah mahasiswa berprestasi kedua di jurusan Teknik Elektro Gazi University. Nah, keduanya merupakan tutor di Lugat ID. Oke, daripada panjang-panjang, mending kita langsung aja ya, langsung aja kita mulai Lugat Talk hari ini. Lugat Talk hari ini akan terbagi menjadi dua sesi, teman-teman. Jadi di sesi pertama akan disampaikan oleh Imam Hoja, dan sesi kedua akan disampaikan oleh Ame Hoja. Di sesi pertama nantinya Imam Hoja akan menjelaskan tentang siapa sih orang Turki, seperti apa karakternya, seperti apa keunikan budayanya. Dan Ame Hoja nantinya akan menjelaskan bagaimana keunikan-keunikan budaya tersebut tercermin di dalam bahasanya, dan juga akan mengajarkan kepada teman-teman semua frasa-frasa unik yang terdapat di dalam bahasa Turki yang tidak terdapat di dalam bahasa Indonesia, gitu ya. Oke, tanpa panjang lebar lagi, saya persilakan Imam Hoja untuk menyampaikan materinya. Silakan Imam Hoja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, selamat sore yang ada di Indonesia, selamat sore yang ada di Turki juga. Terima kasih Vivi sudah memberikan waktunya pada saya. Tadi Vivi juga sudah memperkenalkan saya singkat, yang udah kenal, yang udah masuk kelas di Lugat atau sudah pernah kontakan sama saya sebelumnya, udah yang baru bergabung, baru ikut kegiatan juga. Salam kenal dari saya Imam Syafi'i, orang Indonesia. Saat ini sedang menempuh studi master di Istanbul, Turki. Salam kenal ya semuanya. Oke, untuk lebih menyingkat waktu, biar tidak lama-lama, sebelum saya masuk ke materi, saya akan menjelaskan sedikit saja, singkat, padat, tentang Lugat. Apa sih itu Lugat, teman-teman? Mungkin yang belum pernah ikut kelas di Lugat atau belum pernah tahu menau, tiba-tiba kok ada apa sih Lugat ini?
yang baru bergabung hari ini, singkatnya teman-teman, Lugad itu adalah platform belajar bahasa Turki berbasis online yang saya sendiri dirikan bersama Vivi, yang khusus didirikan untuk menjawab kebutuhan teman-teman di Indonesia yang sangat antusias sekali mempelajari bahasa Turki, terlepas apapun kebutuhannya. Ada yang mau melanjutkan studi, ada yang mau bekerja atau punya rencana tinggal di Turki, atau bahkan ada yang mau mencari jodoh orang Turki misalnya. Jadi banyak sekali antusiasme teman-teman di pelajar di Indonesia kita sangat tinggi sekali, makanya kami berdiri untuk menjawab kebutuhan itu, ya, kurang lebih seperti itu. Oke, bisa dilanjut. Jadi Lugad ada banyak media sosialnya, ada websitenya juga, ada Facebooknya, ada Twitternya juga. Teman-teman yang belum follow IG-nya silahkan di-follow, tapi yang ikut kegiatan ini pasti sudah follow semua ya. Atau mungkin ada temennya yang penasaran kayak apa sih bahasa Turki, buat belajar-belajar aja meskipun nggak ikut kelas, dipersilahkan untuk di-share dan sebagainya kayak gitu. Banyak yang bisa kita dapetin di Lugad, teman-teman. Kalau teman-teman langsung belajar sama orang Turki itu oke, bagus karena mereka native. Tapi mungkin orang Turki itu tidak bisa menjelaskan menurut logika kita orang Indonesia. Kalau kita orang Indonesia, kita bisa menjelaskan seperti apa orang Turki logikanya, seperti apa di logika kita ketika ngobrol bahasa Turki kayak gitu. Ya, kurang lebih seperti itu, singkat saja soal Lugad. Berikutnya saya langsung masuk ke materi. Sebelumnya yang sudah pernah ikut kelas di Lugad, mungkin ada beberapa yang sudah kami sampaikan, mungkin sudah ada yang tahu materinya, tapi mungkin kali ini saya akan membahasnya lebih dalam lagi, lebih detail. Siapa sih orang Turki ini kayak gitu? Banyak yang masih belum tidak tahu menahu tentang siapa sih sebenarnya orang Turki. Masih banyak orang beranggapan orang Turki itu adalah orang Arab, mereka ngomongnya adalah ngomong bahasa Arab. Oke, mungkin sekarang karena kecanggihan teknologi dan segala macam, semuanya bisa langsung diakses, dicari informasinya, tidak sampai 10 detik dengan cara mengklik di Google misalnya, tapi 3 atau 4 tahun yang lalu tuh masih banyak banget orang yang beranggapan kalau orang Turki itu adalah orang Arab, bahasanya adalah bahasa Arab. Terus ibu kota Turki adalah Istanbul kayak gitu, masih banyak banget ya yang beranggapan demikian. Hanya dengar Istanbulnya saja, padahal Turki itu luas, tidak hanya Istanbul begitu. Oke, saya akan mulai dari sini ya, asal muasal bangsa Turki. Siapa sih bangsa Turki itu, teman-teman? Jadi orang Turki itu bukan orang Arab. Yang masih beranggapan orang Turki adalah orang Arab, silahkan dilupakan ya. Orang Turki itu secara ras, secara etnis, mereka bukan berasal dari semenanjung Arab, bukan. Mereka bukan ras yang berasal dari gurun pasir, bukan. Mereka adalah bangsa yang berasal dari Asia Tengah atau Sentral Asia. Ya, mereka memiliki kekerabatan yang dekat dengan, kalau kita sebut itu sekarang Turkic communities. Kalau teman-teman Indonesia biasa menyebutnya dengan negara Tantan ya. Negara Tantan tuh kayak Turkmenistan, Kazakhstan, Kirgistan, Azerbaijan, itu mereka memiliki kedekatan ras dengan mereka, kedekatan kebudayaan juga. Jadi bagaimana ceritanya kok mereka bisa sampai di sini, di Semenanjung Anatolia, geografisnya Turki hari ini, Semenanjung Anatolia, terus Selat Bosporus baru yang bagian Eropanya, Istanbul bagian Eropa, dengan kota Edirne paling barat itu. Bagaimana mereka bisa sampai ke sini? Jadi kalau teman-teman yang belajar sejarah atau pernah belajar sedikit tentang sejarah Islam, ada namanya dinasti Selçuk, negara bernama Kesultanan Selçuk. Jadi orang Turki masuk ke Anatolia itu abad ke-11, tepatnya tahun 1071 setelah penaklukan Malazgirt. Atau ada, kalau di sumber-sumber di bahasa Indonesia itu disebut Manzikert biasanya. Itu adalah salah satu benteng dan kota di Turki bagian timur sana. Kalau hari ini itu ada di wilayah administratif kota Mus namanya. Ada kota namanya Mus itu di Turki, Malazgirt ada di situ.
pertempuran antara Bizantium Romawi dengan Seljuk di bawah pimpinan Sultan Alp Arslan. Kalau teman-teman mungkin pernah dengar, pernah baca di literatur sejarah Islam di Indonesia, baru mereka masuk ke Anatolia ini, semenanjung Anatolia. Kalau teman-teman lihat di Google Maps, itu kan Turki bentuknya agak apa ya? Kan semenanjung itu daratan yang menjorok ke lautan gitu, agak sedikit begini, terus ada Selat Bosporus memisahkan, baru yang bagian Eropanya kayak gitu. Nah, setelah penaklukan itulah orang Turki baru masuk ke Anatolia. Terjadi, kalau saya bisa menyebutnya dengan istilah turkisasi lah ya. Terjadi proses turkisasi Anatolia. Jadi yang mendiami Anatolia itu, kalau sekarang bahasa Turkinya disebut dengan Anadolu. Anadolu itu bahasa Turkinya, bahasa ininya Indonesia atau bahasa Inggrisnya Anatolian Peninsula, begitu disebutnya. Jadi yang mendiami itu, tempat itu adalah orang-orang Bizantium Romawi, orang-orang Roma Timur ya. Baru setelah Sultan Alp Arslan itu menaklukkan Malazgirt, Sultan itu mengirim orang-orang Turki untuk mendiami wilayah Anatolia itu. Kemudian berdirilah negeri-negeri kecil, kekuasaan-kekuasaan kecil, atau kita biasa menyebutnya dengan Anatolian Beyliks. Kalau bahasa Turkinya Anadolu Beylikleri. Beyliks ini adalah small state ya, negeri-negeri kecil dan berkeluarga, satu marga, satu keluarga gitu. Apa ya, satu bani lah istilahnya kalau bahasa Arabnya, satu bani. Banyak banget, ada Bani Dulqadir Aulare, Bani Dulqadir, Bani Ramadan, Bani Menteşe, tapi saya menyebutnya dengan istilah Bani ya, tapi kalau bahasa Turki itu disebutnya dengan Oğul. Oğul itu anak cucu. Anak cucu keluarga Ramazan, anak cucu keluarga Abdul Qadir, anak cucu. Banyak banget keluarga-keluarga kecil yang berdiri di semenanjung Anatolia itu. Kemudian ada keluarganya Osman. Ada keluarganya Osman. Jadi keluarganya Osman ini dikasih sebidang tanah oleh Kesultanan Seljuk di daerah Sout. Teman-teman nanti kalau ada yang ke Turki atau bisa dicek di Google Maps, dikasih sebidang tanah di daerah Sout. Itu di antara Eskişehir dan Bursa. Kalau pergi ke Bursa dari Ankara pasti ngelewatin Eskişehir dan lewat tempat namanya Sout. Nah, dari situlah Bani Usman ini yang kemudian kita kenal dengan Osmanlılar, itu bahasa Turkinya, atau Ottoman bahasa Inggrisnya. Kalau di Indonesia di literatur sejarah Indonesia itu dikenal dengan Turki Utsmani. Nah, itu keluarga Pak Utsman awalnya. Keluarga Utsman ini yang kemudian menjadi yang paling kuat, terjadi peperangan di antara satu dan yang lain, dan menganeksasi semua state-state kecil itu menjadi satu entitas politik di bawah satu naungannya si Turki Utsmani ini. Jadi awalnya mereka beda-beda keluarga, beda-beda suku, beda-beda marga, beda-beda kabilah, cuma muncul yang paling kuat tuh Ottoman, terus Ottoman menaungi mereka dalam satu payung kekuasaan bernama Negeri Turki Utsmani. Begitulah ceritanya yang kita kenal dengan Turki Utsmani itu membesar, menyeberang ke Eropa, ibu kotanya Edirne, baru tahun 1453 terjadi penaklukan besar yang kita kenal dengan penaklukan Konstantinopel itu oleh Sultan Muhammad Al-Fatih misalnya. Jadi itu adalah keluarga Utsman. Sebelumnya banyak banget itu, kecil-kecil. Ya. Barulah jadi Turki Utsmani kayak gitu. Oke. Nah, beralih ke bahasa. Sebenarnya bahasa Turki itu bahasa yang seperti apa? Mungkin teman-teman yang sudah ambil kelas di Lugat sudah pernah mengetahui dan kita kasih materi ini. Jadi secara teori yang diterima oleh ahli bahasa, ahli tata bahasa, bahasa Turki itu termasuk dalam kelompok bahasa Ural dan Altai, memiliki kekerabatan dengan komunitas-komunitasnya yang sejenis, memiliki kekerabatan dengan bahasa Mongolia, Tatar, Kazakhstan, dan yang sejenisnya itu. Terus kalau ditinjau dari aspek strukturnya, bahasa Turki itu dia bahasa yang penuh dengan sufiks, penuh dengan tambahan di akhirnya, atau kita biasa menyebutnya dengan sondan eklemeli. Sondan eklemeli itu bahasa Turki ya. Jadi secara struktur bahasa Turki itu bisa berubah
bisa berubah artinya, maknanya ketika kita tambahin di belakangnya. Yang sudah belajar di logat pasti sudah ngerti. Jadi kalimat aslinya tetap tidak berubah. Untuk merubah artinya, merubah zaman atau tensisnya, merubah grammarnya itu ditambahin bagian belakangnya. Dan ada yang mungkin kata-katanya cuma satu suku kata, tapi gara-gara ditambahin itu jadi panjang tanpa merubah bentuk aslinya. Berbeda dengan bahasa Inggris misalnya, bahasa asing yang paling mainstream kita pelajari, itu kan berubah bentuk. Misalnya go, went, gone, dan ada verb 1, verb 2, verb 3 dan sebagainya. Di bahasa Turki tidak ada, bentuk aslinya tetap seperti itu, baru ditambahin di belakangnya. Kayak gitu. Ya. Terus bahasa Turki Utsmani atau kita biasa menyebutnya dengan Ottoman Turkish, ya, itu ditulis menggunakan huruf Arab, teman-teman. Ya, dulu itu ada huruf Arab. Seperti kalau di Indonesia itu kayak huruf Arab pegon, teman-teman, yang bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, tapi dia bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, tapi ditulis menggunakan huruf Arab. Misalnya di pesantren-pesantren tradisional, misalnya masih ada yang memakai seperti itu. Jadi bahasa Ottoman dulu, ini bahasa Turki, tapi ditulis menggunakan bahasa Arab. Nah, secara diksi, vocabulary, kosakatanya itu, dia campuran, mix, antara bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa Turki sendiri. Bahasa Persia karena peradaban Seljuk itu dibangun di daerah-daerah Iran hari ini ya. Literatur kalau mau mempelajari sejarah Seljuk misalnya harus bisa bahasa Persia, itu karena dari Seljuknya. Terus bahasa Arab karena memang mereka adalah Turki Muslim yang memeluk Islam. Terus bahasa Turki sendiri yang memang bawaan dari etnis mereka, emang bawaan dari ras mereka kayak gitu. Baru pasca menjadi republik pada tahun 1923, setelah Turki Utsmani berakhir itu, tahun 1928 itu adalah revolusi huruf namanya, atau kita biasa menyebutnya dengan harf devrimi. Teman-teman bisa lihat di bawah ini, harf devrimi, itu revolusi huruf. Huruf Arab diganti menjadi huruf Latin. Ya. Huruf Arab diganti menjadi huruf Latin, diprakarsai oleh Ataturk. Baru setelah itu orang Turki menggunakan huruf Latin dari tahun 1928. Ya, seperti itu. Lanjut. Oke, saya sudah menjelaskan dari mana orang Turki itu, apa karakteristik bahasa Turki itu. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang karakter atau keunikan ya. Keunikan atau karakter orang Turki, bangsa Turki yang tercermin dari bahasanya. Oke, next. Next. Nah, oke. Jadi ini sedikit, tidak banyak, tidak panjang-panjang saya menjelaskannya, tapi ini sangat berfungsi sekali, istilahnya buat kenalan lah. Mungkin teman-teman ada yang punya niatan ke Turki, ada yang mau belajar, ada yang mau lanjut studi, ada yang mau berkeluarga dengan keluarga Turki misalnya. Ini bisa jadi momen perkenalan teman-teman untuk bisa punya istilahnya bisa meraba-raba seperti apa sebenarnya orang Turki misalnya, yang memang sebelumnya mungkin belum pernah punya teman orang Turki, belum pernah ketemu kayak gitu. Saya akan membahas sekilas sedikit tentang karakter unik, ya, karakteristik khas uniknya orang Turki kayak gitu. Yang pertama teman-teman, orang Turki itu senang berbagi, sangat dermawan. Di samping mereka memang Muslim, ya, seperti kita, memang Muslim, seperti mayoritas orang Indonesia maksud saya. Kayak dari segi mereka emang udah dari sononya gitu, emang punya jiwa-jiwa berbagi, punya jiwa sangat dermawan kayak gitu. Jadi kalau teman-teman ke Turki itu di sini teman-teman bisa lihat ada paylaşmak, dayanışma, itu kata-kata yang akan sering teman-teman dengar. Mungkin kalau di jalan-jalan akan sering teman-teman lihat di spanduk-spanduk, banner-banner, flyer-flyer. Orang Turki itu sangat sangat sering menggunakan kata-kata paylaşma, berbagi, dayanışma, solidaritas misalnya. Tidak hanya di Turki, internal Turki itu sendiri, mereka tuh
kalau urusan saling bantu-membantu, memang kayak responsif begitu. Misalnya nih, contoh yang paling kecil, mereka aware dengan ini di samping secara personal, secara individual mereka memang suka berbagi, as a state, as a country juga, mereka juga aware dengan kondisi-kondisi di luar, apa yang terjadi di luar, dan mereka berusaha untuk melakukan sesuatu untuk itu, kayak gitu. Kelihatan misalnya ya, ada peristiwa apa di luar sana, wallahu alam, naudzubillah, ada bencana, ada apa kayak gitu. Itu biasanya ketika hari Jumat, imam setelah setelah khutbah selesai, imam tuh mengumumkan dan menggalang bantuan kayak gitu. Jadi mereka sangat responsif. Misalnya anak-anak Afrika kekurangan apa, kekurangan makan, atau mereka tidak punya sumur, tidak punya air yang bersih untuk mandi, mereka akan responsif terhadap itu dan langsung menggalang bantuan seperti itu. Itu karakteristik orang Turki ya. Bayangin aja, kita alhamdulillah di sini, saya sendiri dan Ame Hoja juga adalah awardee beasiswa Turki juga. Turki itu ribuan orang tiap tahun dari berbagai penjuru dunia disekolahkan di sini kayak gitu, diberi beasiswa oleh pemerintah Turki kayak gitu. Salah satu karakternya itu ya teman-teman. Jadi nanti ini bisa jadi momen kenalan teman-teman yang memang belum kenal sama sekali sama Turki kayak gitu. Oke, next. Oke, bangsa Turki itu adalah bangsa yang sangat nasionalis, teman-teman. Ya, mereka sangat nasionalis sekali. Kalau teman-teman langsung landing aja di pertama kali di Turki, mungkin yang akan teman-teman lihat langsung bendera kayak gitu. Bendera itu di mana-mana. Tidak hanya di ruang-ruang publik yang kayak kantor atau tempat kerja, pusat-pusat bisnis dan sebagainya, tidak. Bahkan di jendela-jendela rumah, ya, sebelumnya mungkin ada yang sudah pernah ke Turki bisa menyaksikan sendiri. Di jendela-jendela rumah itu mereka biasanya naruh bendera kayak gitu. Ketika ada, kadang kita yang di Turki tuh suka mikir, hari ini hari apa sih kayak gitu, kok tiba-tiba banyak bendera kayak gitu. Ada hari-hari tertentu yang memang ada hubungannya dengan peringatan kenegaraan. Ada yang memang tidak ada hari apa-apa, tidak ada hari khusus, tapi bendera di mana-mana. Itu karakteristik orang Turki banget kayak gitu. Orang Turki sering menggunakan kata-kata toprak. Toprak tuh tanah, maksudnya adalah tanah air. Terus watan tuh bangsa ya. Terus bayrak sendiri itu bendera. Kata-kata seperti itu tuh sering banget dipakai sama orang Turki, mencerminkan betapa mereka nasionalis, betapa mereka mencintai tanah air mereka kayak gitu. Tiang-tiang bendera ditaruh di mana-mana karena memang mereka sangat mencintai tanah airnya kayak gitu. Terus bangsa Turki itu tentara yang berdarah militer, teman-teman. Maksudnya berdarah militer itu dia memang dari sononya udah kayak tentara kayak gitu. Penakluk, memang punya jiwa-jiwa penakluk. Kan mereka asalnya dari Asia Tengah ya. Orang-orang Asia Tengah itu adalah, kalau bahasa Turkinya itu kenar gocer. Kenar gocer itu nomaden, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka cuma tinggal di tenda itu yang tadi awal teman-teman lihat itu, cader bahasa Turkinya. Di tenda, mereka sibuk, mata pencahariannya adalah berternak hewan. Makanya sebelum mereka mengenal pertanian ya, mereka tuh mata pencahariannya itu bergantung pada berternak hewan. Makanya makanan mereka itu banyak banget yang dari produk-produk hewan seperti susu, keju pun banyak macamnya. Yogurt dibikin airan lagi, dibikin kayak cair, ada yang kental dan sebagainya. Jadi itu emang udah dari sononya kayak gitu. Kalau orang-orang tinggal di stepa ya, teman-teman cek aja biar bisa tahu gambarannya seperti apa. Cek aja di Google seperti apa, ketik aja kebudayaan masyarakat stepa, masyarakat yang tinggal di padang rumput yang luas, tidak ada apa-apa, mereka hanya tinggal di tenda. Ketika mereka berhasil menaklukkan satu wilayah lain, mereka akan pergi ke situ, terus berpindah sebelum mereka mengenal pemukiman yang menetap dan bertani kayak gitu. Jadi emang dari sananya mereka dari dulunya emang suka berperang, emang bangsa militer mereka. Emang punya darah penakluk dan darah militer di dalam gennya mereka.
Nah, itu tercermin dari bahasa Turki. Bahasa Turki itu sangat pendek-pendek, teman-teman, dan terkesan kaku. Maksudnya terkesan kaku adalah begini. Yang udah pernah belajar bahasa Turki nih, misalnya teman-teman perhatikan, kata kerjanya itu hanya terdiri dari satu suku kata. Misalnya pergi, git, tidur, yat, otur, duduk misalnya, gel, datang. Itu kayak singkat-singkat, mirip dengan kayak komando-komando militer gitu. Mirip kayak kalau di Indonesia, siap, gerak, maju, jalan, tegak, gerak, kayak gitu. Jadi kayak git, bak, gel, kalk, ger, bak. Itu emang, apa ya, emang udah, itu bahasa Turki asli, bawaan mereka, yang memang seperti pendek-pendek, terkesan kasar dan kaku, karena mereka memang hidup dengan menaklukkan satu tempat, pergi dari tempat yang satu ke tempat yang lain, seperti itu. Oke, next. Nah, ini yang penting juga, teman-teman. Bangsa Turki itu, ya orang Turki secara pribadi, secara individual tuh orang yang senang berdoa. Ya, mereka adalah bangsa pendoa. Jadi setiap common expression, ucapan sehari-hari mereka itu penuh doa semua. Kalau teman-teman nanti misalnya belajar, yang mereka ucapkan terhadap lawan bicaranya ketika mereka melakukan sesuatu atau mengalami sesuatu, itu semua isinya doa. Kalau kita mungkin tidak ya, misalnya kita makan, paling cuma dibilang selamat menikmati ya, itu yang paling formal aja, kan tidak ada kata-kata doa di situ ya. Kalau orang Turki, afiyat olsun bilangnya, semoga memberikan kesehatan kayak gitu. Kalau habis beribadah mungkin Allah kabul etsin, udah ini ya, kayak taqabbalallah, semoga Allah menerima, misalnya kalau habis beribadah oke lah doa kayak gitu. Terus yang paling sering juga Allah raza olsun, misalnya semoga Allah meridhoi. Misalnya teman-teman berbuat kebaikan kepada dia, melakukan sesuatu hal kecil untuk dia, itu Allah razol sun, dibilang begitu, semoga Allah meridhoi. Pokoknya tiap ucapan mereka yang sehari-hari itu penuh dengan doa. Makanya kita paham akhirnya ya orang Turki itu emang senang berdoa dan bangsanya adalah bangsa pendoa emang. Ya, lanjut. Oke, kebudayaan dan kepribadian mereka tercermin dari surname yang mereka pakai. Surname itu soyad atau soy isim ya kalau bahasa Turkinya. Nama keluarga ya. Dulu waktu zaman itu kalau tidak salah sudah abad-abad terakhiran atau bahkan sudah republik itu. Sudah republik, undang-undang surname baru disahkan. Sebelumnya orang Turki tidak punya surname, tidak punya nama keluarga gitu. Baru mereka setelah menganut undang-undang dari Eropa, baru mereka mengesahkan dulu waktu awal-awal Republik berdiri, mengesahkan undang-undang nama keluarga gitu. Jadi setiap orang Turki itu mirip dengan orang-orang Eropa yang lain, punya nama keluarga di belakang. Nah, teman-teman perhatikan kalau punya teman orang Turki, punya kenalan atau berkeluarga di Turki, itu nama-namanya pasti kayak mencerminkan kekuatan, mencerminkan keberanian, mencerminkan kegagahan ya. Saya kasih contoh beberapa, teman-teman bisa lihat ada Yilmaz, Bitmes, Watan Sever. Yilmaz tidak akan pernah menyerah, Bitmes tidak akan pernah selesai, Watan Sever pencinta bangsanya. Terus misalnya ada unsur tash, tash itu batu ya, karatas, aktas, batu hitam, batu putih. Karena mereka tinggal di stepa, tinggal di bukit dan pegunungan, mereka selalu punya istilah batu di kehidupan dan kebudayaan mereka. Terus ada al-bayrak, ambillah bendera kayak gitu. Bayraktar, ada Ölmes. Ölmes ini artinya tidak mati atau tidak pernah mati. Kayak gitu. Jesur, pemberani, aslan, singa, kaplan, harimau atau macan, dirkan, satu darah, jan, jiwa misalnya, demir keran. Demir keran itu pematah besi, tas keran, penghancur batu kayak gitu. Emang itu mencerminkan karakter dan kebudayaan mereka dan dari mana mereka berasal kayak gitu. Emang udah ditaruh di surname mereka, di nama-nama keluarga mereka. Mereka pemberani, mereka adalah orang yang gagah, kokoh pendiriannya.
cinta terhadap tanah airnya kayak gitu. Itu terbawa sampai nama-nama mereka, teman-teman. Ya, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan untuk sesi pertama. Nanti di sesi kedua, Ame Hoja akan menjelaskan keunikan dari segi bahasanya yang tidak ada di bahasa kita, jadi bahasa Indonesia atau bahasa yang lain. Itu saja yang bisa disampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan nanti. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Imam Hoja. Buat teman-teman yang punya pertanyaan bisa tulis di komentar ya, di chat, di kolom chat bisa ditulis. Nanti akan saya bacakan buat ditanyakan ke Imam Hoja. Oke, sekarang kita masuk ke sesi kedua yang akan disampaikan oleh Ame Hoja. Bu Irun, Ame Hoja. Syukur dari Muzam. Pertama-tama teman-teman saya ucapkan Hosh Geldini selamat datang. Mungkin tadi udah udah diperkenalkan sedikit, tapi saya pengen memperkenalkan diri lagi. Mungkin di sini beberapa ada yang kita udah pernah belajar bahasa Turki bareng sebelumnya. Buat teman-teman yang baru bergabung di keluarga Lugat, saya ucapkan selamat datang. Nama saya Ame. Saya sedang menyelesaikan studi master di Gazi University di ibu kota Turki di Ankara. Mungkin tanpa lama-lama saya langsung pengen ngebahas sedikit nih tentang bahasa Turki. Mungkin tadi udah penasaran dengan penjelasan Imam Hoja tentang uniknya budaya Turki. Sekarang bahasa Turki nih uniknya apa? Sebenarnya kalau kita pertama kali datang ke Turki, yang pertama kali saya rasakan adalah bahasa Turki itu mayoriti kebanyakan tidak bisa diterjemahkan secara harfiah atau langsung ke bahasa Indonesia ataupun ke bahasa Inggris. Akan tetapi jika kita memahaminya langsung dengan bahasa Turki, sebenarnya semua kata-katanya yang digunakan tuh sangat bisa diterima di akal. Karena sebenarnya bahasa Turki itu dalam kehidupan sehari-harinya banyak sekali menggunakan idiom atau peribahasa. Nggak cuman orang-orang yang mencintai sastra atau orang-orang tua saja, secara umum anak muda itu penggunaan idiom dan peribahasa itu udah sangat melekat, itu udah jadi kebudayaan bagian dari kehidupan mereka. Kalau kita mungkin teman-teman ada yang mengikuti drama Turki, di drama Turki sering banget menggunakan peribahasa dalam percakapan mereka. Walaupun itu bukan karena ditayangkan di TV, tapi itu juga itu yang mencerminkan yang dirasakan di kehidupan sebenarnya. Kemudian contoh yang paling unik, yang paling membekas di saya adalah tentang bagaimana mereka banyaknya menggunakan anggota-anggota tubuh dalam idiom-idiom mereka yang sering mereka gunakan. Dan yang unik adalah teman-teman, anggota tubuh yang digunakan di idiomnya itu biasanya adalah anggota-anggota tubuh yang terlihat. Kalau di bahasa Turki itu soyut, yang bisa terlihat langsung seperti kepala, tangan, mata, mulut. Setelah saya cari tahu lebih lanjut, ternyata penggunaan organ tubuh, anggota tubuh dalam penggunaan idiom itu dimaksudkan agar memahaminya lebih mudah, karena kita bisa melihatnya langsung dan diistilahkannya itu dengan sesuatu yang dekat dengan kita, dengan tubuh kita sendiri, seperti itu. Mungkin tanpa saya panjang-panjang, saya langsung pengen memberikan contoh di slide-slide selanjutnya beberapa ungkapan-ungkapan yang benar-benar menggambarkan uniknya bahasa Turki itu sendiri, yang memang kalau kita translate ke bahasa Indonesia bentuknya jadi sangat aneh. Contoh pertama di sini ada kafa tutmak. Tutmak artinya memegang kepala. Kalau kita perhatikan dalam bahasa Indonesianya, memegang kepala, apa artinya? Tapi kalau kita pecah katanya, kata kafa sendiri yang artinya kepala, itu bisa diartikan secara bentuk mejas, artinya gorush, inanch, atau pandangan, pikiran, atau kepercayaan. Inanch artinya kepercayaan. Jadi ketika saya mengatakan kafa tutmak, itu di bahasa Turkinya memiliki makna karşı gelmek atau direnmek, artinya karşı itu berseberangan. Jadi kalau kira-kira di bahasa Indonesia kan itu seperti saya berpegang, tutmak itu artinya memegang. Saya berpegang pada kepandangan, pikiran, dan kepercayaan saya. Sangat unik dan sangat mudah dipahami kan teman-teman ketika kita melogikannya langsung dari bahasa Turkinya, bukan dengan terjemahannya. Contohnya di sini ada hem hata yaptı, hem de kafa tuttu. Hata adalah kesalahan. Hem hata yaptı, dia sudah berbuat salah, tapi juga tetap ngotot. Kalau mungkin di bahasa Indonesia kan ya, tapi dia tetap pada pendiriannya, seperti itu. Sangat mudah. Kemudian ada contoh lain yang berhubungan dengan kepala, ada kafayok. Kafayok artinya kalau di bahasa Turki, kalau di bahasa Indonesia kan artinya tidak ada kepala.
Tapi sebenarnya kata kafa di sini memiliki arti akal atau zihin, akal dan pikiran. Sama seperti tadi, mejas. Jadi ketika kita mengatakan kafayok yang tidak ada kepala, itu sebenarnya memiliki makna tidak ada akal atau mungkin tidak ada pikiran. Contohnya adalah ketika seseorang melakukan sesuatu yang di luar nalar. Mengapa dia bisa melakukan seperti itu? Nasul yaptu. Bagaimana ya bisa melakukannya? Kezdak kafayok, tidak ada kepalanya. Maksudnya dia tidak, maaf, maksudnya kalau kasarnya itu seperti tidak ada otak, tidak ada pikirannya, tidak bisa diambil logikanya, seperti itu. Kemudian ada contoh unik lainnya. Selanjutnya ada contoh kafay yemek. Yemek mungkin teman-teman yang udah pernah mendengar bahasa Turki sebelumnya, yemek artinya makan. Dan kafay yemek artinya makan kepala. Mungkin kalau kita belajar bahasa Turki, kemudian kita pengen mengaplikasikannya ke bahasa Indonesia dan kita menyebutkannya saya makan kepala, mungkin orang-orang Indonesia atau teman-teman kita di Indonesia bakal kaget mendengarnya. Walaupun maksud saya makan kepala itu di bahasa Turki kafa yemek, yang dimana artinya itu ketika kita sangat lelah, itu kita hampir gila karena suatu hal. Asyir yorgun luktan delirmek. Delirmek artinya gila. Kenapa jadi artinya gila? Karena kafa yemek, makan kepala, itu adalah suatu hal yang sangat hiç mümkün değil. Sangat tidak mungkin. Jadi hanya orang gila yang bisa melakukannya. Contohnya adalah ödevimi yapamadım. Saya nggak bisa mengerjakan PR saya. Kafa yiyeceğim ya. Saya akan makan kepala saya. Maksudnya saya bisa gila dengan ini. Kemudian selain kafa, hocam boleh slide selanjutnya. Teşekkürler. Selain kafa, penggunaan kata kepala di bahasa Turki itu ada dua, ada bash dan kafa. Akan tetapi mereka sama tapi berbeda. Mereka adalah esh anlam, artinya mereka memiliki makna yang sama. Akan tetapi bash itu tidak hanya digunakan untuk insan organ manusia, yaitu adalah kepala, tapi dia juga bisa digunakan di luar kepala, di luar arti kepala. Seperti contohnya bash itu ada pertama, atau leader, contoh pemimpin, itu juga bash bakan. Kemudian contoh di ujung, di sesuatu ada ujungnya, kita menyebutnya bash. Sedangkan kalau di kafa, dia memiliki makna lebih melekat kepada organ kepala kita. Bisa makna asli kepala, bisa juga dalam bentuk majas, artinya zeka, otaknya, isinya, zihin, akal, pikiran, seperti itu. Akan tapi teman-teman di sebelumnya, contohnya saya menggunakan kata kafa. Di contohnya menggunakan kata kafa. Di contoh selanjutnya kita menggunakan kata bash. Akan tapi satu dengan yang lain tidak boleh diganti namanya. Tadi seperti tadi kafa yedim nggak bisa bash yedim. Dia jadi tidak ada artinya. Walaupun mungkin orang akan menangkap maksudnya seperti apa. Contoh untuk bash ini apa sih? Tadi kita udah lihat yang kafa, kita lihat yang bash. Ada bashna dikmek. Kata bash di sini artinya kepala, itu memiliki makna yang satunya. Bukan kepala, tapi bash yang memiliki arti di depan. Jadi bashna dikmek itu kalau kita translate langsung menjadi menanam ke kepala. Dikmek artinya menanam. Akan tapi makna sebenarnya adalah bash itu dirshein onunde. Makna yang lain, bukan makna aslinya kepala, tapi di depannya sesuatu. Jadi kalau saya menyontohkan sesuatu, kalimat yang digunakan adalah sınavın başına birini dikeceğiz. Sınavın başına, di depan ujian, maksudnya ketika ujian, saya akan menyuruh orang untuk mengirim orang untuk berjaga. Jadi başına dikmek itu memiliki arti menjaga atau menunggu sesuatu. Atau bisa juga orang, menunggu orang. Seperti itu. Dalam makna untuk menjaga. Kemudian ada bash aşağı düşmek. Bash kepala, seperti tadi, aşağı artinya ke bawah. Düşmek artinya jatuh. Bash aşağı düşmek, kalau kita translate menjadi kepala jatuh ke bawah. Apa nih kepala jatuh ke bawah? Maksud bash aşağı düşmek, düşmeknya bukan jatuh, tapi lebih ke menunduk. Ketika kita terjebak dalam suatu peristiwa yang membuat kita malu, hingga kita harus menundukkan kepala, itu kita menyebutnya bash aşağı düştü. Menundukkan kepala. Seperti itu. Itu adalah contoh kepala yang lain. Kepala di sini artinya beneran kepala kita. Kemudian yang paling sering sekali saya temui di sini, mungkin karena saya berhijab, adalah bash balamak. Bash artinya kepala, kafa memiliki makna aslian, bentuk aslinya. Kemudian balamak artinya mengikat.
Jadi bashbalamak artinya mengikat, terkesan sangat mengerikan dan terkesan negatif, mengikat kepala. Akan tapi makna sebenarnya adalah bashina bir ortu örtmek atau menutup rambut dengan jilbab, menggunakan hijab. Jadi bashbalamak artinya memakai jilbab. Contohnya adalah misafir geldi, misafir tamu. Ada tamu nih, bashina bala. Cepet tutupi rambutnya, tetap pakai jilbab. Sebenarnya sangat normal, tapi ketika mungkin kita di Indonesia atau mungkin kita bertemu dengan orang Turki, kemudian orang Turkinya ke Indonesia dan bergabung dengan kita. Ketika dia mengingatkan kita, oh, teman, ikat kepala kamu, mungkin kita akan kaget. Maksudnya adalah tutup kepala kamu, seperti itu. Kemudian, evet sonra, tadi kita udah melihat organ kepala. Organ kedua itu ada göz, ada mata, göz. Ini juga ungkapan yang kita sering sekali mendengar di kehidupan sehari-hari, gözün aydın. Gözün aydın ini ungkapan yang diucapkan memiliki makna selamat atas kabar bahagia. Dan dia biasanya lebih spesifik ke kabar bahagia yang telah lama ditunggu. Seperti kita menunggu pengumuman universitas, kemudian keluar pengumumannya dan kita terima, kemudian teman kita akan mengucapkan ay gözün aydın. Maknanya mata adalah göz adalah mata, aydın adalah terang. Mungkin kalau kita translate menjadi mata kamu terang, selamat ya, mata kamu terang. Maksud kata terang di sini aydın adalah sebelumnya kita tuh pusing tentang sesuatu. Kita tuh memikirkan sesuatu sehingga mata kita tuh tertutup. Seperti kalau orang sedang stres, pusing, dia pemikirannya tidak jelas. Pandangannya tertutup seperti itu. Ketika dia telah mendapatkan kabar yang dia tunggu, dia sudah bahagia nih. Dia menjadi pandangan dia menjadi jelas, menjadi terang. Maka dari itu keluarlah istilah gözün aydın. Kemudian untuk contoh göz lainnya, ada juga yang sering juga kita dengarkan dan mungkin teman-teman udah pernah melihat sebelumnya di postingan Lugat, postingan Instagram. Teman-teman yang belum follow bisa di-follow. Gözünü seveyim. Artinya kalau kita translate ke bahasa Indonesia, sevmek. Bahasa Turki yang mungkin hampir semua teman-teman di sini pernah dengar. Sevmek, seviyorum. Artinya menyukai, menyayangi. Gözünü, mata, gözünü seveyim, artinya biarkan aku menyayangi matamu. Ini sedikit lucu, mengapa menyayangi mata? Ini sebenarnya ungkapan seperti pujian yang dilontarkan ketika kita ingin meminta sesuatu. Rija, itu kita memohon sesuatu. Kenapa gözünü seveyim? Karena göz itu sesuatu yang berharga. Jadi maksudnya kayak aku sayang kamu nih, kayak sayangku, tolong sesuatu ya, saya minta sesuatu seperti itu. Kemudian ada contoh lainnya, ada juga yang menurut saya juga sangat unik, ada di Turki. Dan sepertinya tidak ada di budaya lain, teman-teman. Ini yang sangat, menurut saya sangat luar biasa di budaya Turki. Ada yang namanya göz hakkı. Hak seperti kita di bahasa Indonesia. Göz hakkı artinya haknya mata. Jadi, ini katanya kita akan ketemui ketika ada orang sedang makan, kemudian kita lewat di samping, atau kita berada di posisi yang sama, di ruangan yang sama, berdekatan, mereka sedang makan dan saya tidak makan. Mereka akan menawarkan, dan itu kejadian yang sangat sering sekali terjadi dengan saya, pasti walaupun tidak kenal teman-teman. Kita lagi ada di taman, kita duduk-duduk, mereka lagi makan. Pasti mereka akan menawarkan, karena menurut mereka itu adalah göz hakkı. Mata kita memiliki hak atas makanan mereka, karena kita cuma bisa melihat. Jadi mereka akan berbagi makanan mereka. Seperti itu. Jadi biasanya kalau kita melihat teman, ada melihat teman kita melihat mengatakan, ambil makanannya, ayo bu, göz hakkı olsun ya, seperti itu. Ini adalah hak mata kamu, walaupun mungkin kami nggak mau, seperti itu. Kemudian kita dari mata, kita turun ke hidung. Di hidung ada yang sering saya gunakan sebenarnya, itu adalah burnunu sokmak. Burun artinya hidung. Sokmak itu memasukkan sesuatu. Jadi ini kalau kita kita logikakan ke dalam, dari memahaminya dari bahasa Turkinya langsung, bukan kita translate yang dimana bahasa Indonesianya adalah memasukkan ke hidung. Bagaimana tuh memasukkan ke hidung? Maksudnya adalah lubang hidung kita itu kan kecil ya teman-teman ya. Jadi jika itu memang bukan kepentingan kita atau bukan sesuatu yang berhubungan dengan kita biasanya nggak akan memasukkan benda asing ke dalam hidung kita. Dari situlah datang kalimatnya. Burnunu sokma, biasanya kalimatnya dengan kalimat larangan. Jangan ikut campur urusan saya. Burnunu sokma.
Jadi itu digunakan ketika kalau memang itu bukan sesuatu yang berhubungan dengan kamu, sesuatu yang tidak familiar, asing, jangan dimasukin ke hidung kamu. Seperti itu bahasa Indonesia. Sangat cantik sekali menurut saya. Kemudian ada burnunun direi kerelmak. Burun, hidung, direi itu tulang hidung. Kemudian kerelmak artinya patah. Jadi burnunun direi kerelmak, tulang hidung patah. Bagaimana tuh tulang hidung patah? Kok terkesan seperti sangat menyeramkan, seperti suatu kejadian. Sebenarnya ini tidak ada hubungannya dengan kecelakaan, jatuh, atau hal-hal seram lainnya. Dia memiliki makna bahwa jika kita berhadapan dengan satu kejadian, satu durum, satu situasi di mana kita mencium bau yang tidak enak. Ketika kita mencium bau tidak enak, biasanya kita akan seperti ini. Hidungnya mengkerucut. Hidungnya mengkerucut, saking mengkerucutnya sampai seperti tulang hidungnya bau, seperti tulang hidungnya seperti patah. Saking ini ada kalimat majas di sini. Ketika kita menjadi tidak nyaman karena bau yang tidak enak, kita menyebutkan burnun direi kerelmak. Ai burnum direi kerelde. Hidung saya patah. Maksudnya adalah bau banget nih sampai hidung saya patah seperti itu. Karena kita mengkerucutkan hidung seperti bisa dibayangkan ya teman-teman kalau kita ada bau yang tidak enak seperti itu. Kemudian dari hidung kita turun ke mulut. Begitu banyak ya teman-teman ya. Dan ini hanya sedikit dari sekian banyak contoh yang ada. Dan itu saya baru di kepala, belum sampai ke bawah. Ada aus artinya mulut. Aus kulak lerna warmak. Aus mulut, kulak telinga. Warmak artinya sampai atau tiba seperti itu. Jadi aus kulak lerna warmak artinya mulut sampai ke telinga. Bagaimana tuh mulut sampai ke telinga? Sangat masuk akal kita praktekkan karena ketika kita bahagia, tersenyum, kita senyum itu saking senyumnya sampai seperti mulutnya itu ujung mulutnya sampai ke telinga kiri, ujung satunya lagi sampai ke telinga kanan. Sebegitu bahagianya. Cok sevin mek, sangat bahagia. Contohnya kita gunakan dalam kalimat ada hediye alınca ağzı kulaklarına vardı. Dia senang banget nih sampai mulutnya sampai ke telinga seperti itu. Kemudian ada yang lucu dan biasanya saya menggunakannya bersama dengan teman-teman. Itu ada ağzı gevşek. Ağzı tadi mulut. Gevşek itu artinya longgar atau sesuatu yang tidak stabil, sesuatu yang goyah. Jadi ağzı gevşek itu mungkin kalau di bahasa Indonesia seperti mulutnya ember. Jadi dia tuh ser atau gis saklamayan kimse ditujukan kepada orang-orang yang tidak bisa menyimpan rahasia. Jadi mulutnya ini nggak rapet, mulutnya tuh goyang. Jadi kalau ada sesuatu tuh bisa jebol gitu. Contohnya adalah ona soileme, jangan bilang ke dia. Onun ağzı gevşek, mulut dia tuh longgar. Jadi apa yang dia tahu tuh bisa lolos dari mulut dia, seperti itu kasarnya. Kemudian contoh unik yang lain dari mulut, dan ini mulut saya ini adalah salah satu yang sangat saya sukai adalah ağzından bal akmak. Ağzından bal akıyor. Şimdiki zaman. Mungkin teman-teman udah pernah mendengar sebelumnya yang pernah ikut belajar bahasa Turki. Kalau di bahasa Indonesia kan artinya ağzından dari mulutnya, bal akmak, bal madu, dari mulutnya mengalir madu. Bagaimana tuh maksudnya? Apakah dia makan madu belepotan gitu sampai mengalir dari mulutnya? Tidak teman-teman. Itu artinya çok tatlı konuşmak. Tatlı itu artinya manis. Jadi kata-kata yang keluar dari mulutnya itu manis. Banyak pujiannya seperti itu. Contohnya bak ağzından bal akıyor. Misalkan dia lagi di depan mertuanya, kemudian dia memuji-muji mertuanya. Ay ağzından bal akıyor. Manis banget nih yang keluar dari mulut, udah seperti madu, seperti itu. Kemudian ada yang sering kita temui juga di bahasa Turki. Dan ini juga terdengar seram sebenarnya teman-teman. Ağzını bıçak açmamak. Artinya becak tuh pisau. Açmamak itu artinya bentuk negatif. Artinya tidak membuka. Jadi ağzını bıçak açmamak, pisau tidak bisa membuka mulutnya. Kenapa nih kok horor banget kesannya? Menggunakan pisau untuk mulut itu sepertinya tidak sesuatu yang bisa digabungkan dalam satu kalimat gitu. Pisau dengan mulut. Artinya pisau bahkan tidak bisa membuka mulutnya. Karena saking sedihnya, uzun tuden konuşamamak. Tidak bisa berbicara, tidak bisa berkata-kata. Saking sedihnya teman-teman. Bahkan
saking dia tidak bisa berbicara, becak, pisau pun tidak bisa membuka mulutnya. Saking sedihnya. Seperti itu. Sangat sangat dalam menurut saya maknanya. Kalimatnya pendek dan terkesan ngeyel gitu ya. Maksudnya pisau itu bagaimana ceritanya bisa sampai ke sana, tapi sangat dalam artinya. Kemudian dari mulut kita ke gigi. Nggak hanya organ-organ yang besar, tapi sampai ke gigi pun itu bisa dimasukkan ke dalam, digunakan dalam sehari-hari bentuk idiom. Digunakan di bahasa Turki seperti itu. Contohnya di sini sekmak. Itu menggeramkan gigi kayak seperti itu. Kalau di bahasa Indonesia kita menganggapnya seperti sesuatu yang negatif. Seperti dia marah banget, saking marahnya sampai dia menggeramkan gigi kayak saking marahnya begitu ya teman-teman. Biasanya kalau di bahasa Indonesia tuh seperti itu. Tapi mungkin gemes gitu. Tapi di bahasa Indonesia sebenarnya artinya sangat indah. Artinya adalah dayanmak atau sabar. Sebenarnya saya bisa marah nih, guys. Sebenarnya saya bisa marah, cuman saya sabar. Saya tahan nih, saya menahan emosi saya. Artinya sebenarnya bagus. Jadi bukan seperti di Indonesia yang artinya terkesannya seperti negatif. Pengen marah seperti itu. Kemudian tadi kita lihat ada Alzgevshek. Untuk telinga pun juga ada teman-teman. Kulağı delik. Artinya telinganya berlubang. Aduh gimana tuh? Apakah artian sakit? Bisa juga sebenarnya sakit. Tapi ini di sini artinya idiom. Artinya kulağı delik itu di telinga itu tidak ada hambatan apa-apa. Sampai-sampai semua kata itu zut langsung masuk. Cepat detik itu juga dia bisa mendengar kabar. Update, up to date. Telinganya berlubang sampai nggak ada gendangnya mungkin. Langsung masuk kabar yang masuk. Itu ditujukan, kulağı delik, ditujukan kepada orang-orang yang langsung cepat mendengar kabar. Jadi aktif gitu ya, update dengan gosip. Itu kita bisa bilang orangnya itu kulağı delik. Contohnya, saya ada bikin satu contoh. Kalimat komşu ablanın kulağı delik. Itu tetangga, ibu-ibu tetangga kulağı delik. Di telinganya berlubang. Kayak kita tanya ke dia aja, pasti dia punya kabar ya, pasti dia pernah dengar sebelumnya. Seperti itu. Lucu sekali ya, saya sangat lucu ketika pertama kali saya belajar tentang kulağı delik. Kemudian tentang kulağına küpek olmak. Kulak tadi telinga, küpe itu artinya anting yang telinga. Ini juga sesuatu yang sebenarnya sangat simple, sangat sederhana, akan tapi maknanya sangat dalam teman-teman. Kulağına küpe olmak, menjadi anting di telinga artinya. Maksudnya adalah ketika kita memiliki suatu kejadian, maka kejadian itu kita jadikan pelajaran dan kita jadikan anting di telinga kita. Supaya ketika suatu hari nanti kita bertemu dengan kejadian yang sama dan mirip, kejadian itu bisa berbisik ke telinga kita. Jangan lakukan, ingat ini pernah nih dulu seperti ini, jangan lagi ya. Jadikan anting di telinga kita. Jadi kita mendapatkan suatu pelajaran, jangan sampai kita lupakan pelajaran itu. Seperti itu. Bu olay kulağına küpe olsun. Jadikan kejadian ini pelajaran buat kita. Seperti itu. Sangat indah sekali ya teman-teman ya. Padahal kalau dipikir itu sesuatu yang sangat menjadi anting di telinga, sesuatu yang sangat simple, sederhana seperti itu. Kemudian ada sesuatu yang sangat kita sering dengar di bahasa Turki, ellerine sağlık. Ellerine sağlık artinya semoga tangan kamu sehat. Kita tidak akan pernah menemukan kata ellerine sağlık, mau ditranslate pun tidak mungkin di bahasa di bahasa Indonesia, di bahasa Indonesia ataupun di bahasa Inggris. Artinya semoga tangan kamu sehat. Di kondisi mana kita akan mendoakan seorang tangannya agar sehat, teman-teman, selain di Turki. Di Turki, ketika seorang menyajikan makanan kepada kita, memasakkan makanan untuk kita menyebutkannya tidak hanya terima kasih, teşekkür ederim, tapi juga ellerine sağlık. Artinya semoga tangan kamu sehat. Semoga tangan kamu bisa terus dalam keadaan yang baik, bisa terus memasakkan saya, mungkin artinya seperti itu. Dan juga mengandung makna doa di dalamnya. Kemudian ungkapan lain yang berhubungan dengan tangan itu ada elinden geleni yapmak. Ini adalah juga sering kita gunakan karena dia artinya mengerjakan yang, kalau di bahasa Indonesia kan artinya mengerjakan yang datang dari tangan. Mengerjakan yang datang dari tangan, apa maksudnya nih? Kalau di bahasa Indonesia itu artinya kita melakukan sesuatu dengan segala kemampuan. Ini tangan kita ini, apa saja yang masih bisa kita kerjakan dengan tangan kita, maka kita lakukan. Kita give everything that we can. Seperti itu. Artinya, pokoknya apa yang ada di tangan kamu, kasihin deh. Maksudnya seperti itu. Jadi, yang kalimat yang sering kita gunakan adalah her zaman elimden geleni yapıyorum. Saya selalu melakukan sesuatu yang bisa saya lakukan.
semampu saya kerahkan. Seperti itu maksudnya. Kemudian ada kata L lain yang bisa kita lihat, itu ada elikolu balekalmak. L, tangan, kol artinya lengan. Jadi tangan dan lengan terikat. Ini artinya jika kita tidak bisa berbuat apa-apa karena ada suatu halangan. Karena elikolu bale, tangan dan lengan kita terikat. Jadi kita dihadapkan dengan suatu kondisi yang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti itu. Nah, apabilirim ki, saya bisa buat apa? Elimkolu bale kalde. Seperti itu. Bukan dia memiliki arti makna dia diculik atau seperti itu teman-teman ya. Artinya dia nggak bisa ngapa-ngapain, dihadapkan dengan suatu kejadian yang dia tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti itu. Kemudian sampai ke jari pun digunakan dalam idiom bahasa Turki. Ada parmak yalamak, artinya menjilat jari. Ini sangat indah menurut saya, walaupun sedikit membuat bingung di awalnya. Karena kalau kita di bahasa Indonesia, menjilat jari, itu artinya makanannya enak banget, sampai kita makan itu menjilat jari, seperti sunahnya Rasul, seperti itu. Padahal parmak yalamak itu memiliki arti negatif di bahasa Turki. Artinya itu, kendine hakkı olmaksızın bir çıkar sağlamak. Artinya adalah mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Ini bagaimana datangnya hak ke parmak yalamak. Ini saya ceritakan teman-teman dia datangnya dari mana, dan menurut saya sangat masuk akal, dilogikakan. Jadi biasanya sering terjadi dengan kita. Kita memegang sesuatu, mungkin kita mengantarkan kue atau bagaimana, terus makanannya terkena sedikit di jari kita. Kita refleks menjilatnya biasanya. Bukan mengelapet, kita refleks menjilatnya. Padahal orang Turki itu sangat hati-hati dengan hak dan tidak hak. Apa yang menjadi hak kita dan apa yang bukan hak kita, seperti itu. Bisa jadi nih kita mengantarkan sesuatu, itu bukan punya kita hanya mengantarkannya. Terkena di jari kita, itu bukan hak kita tapi kita jilat. Seperti itu. Karena kita refleks. Kenapa jadi di sini saya tulis ada bal tutan parmağını yalar. Artinya jari yang terkena bal, terkena madu pasti akan dijilat. Kita akan refleks ketika kita menuangkan madu dan tertetes sedikit di jari kita akan refleks, kita jilat. Padahal itu belum tentu hak kita, teman-teman. Itu sebegitu hati-hatinya orang Turki tentang mengomong tentang hak apa yang milik dia dan apa yang bukan milik mereka. Sangat indah, parmak yalamak. Kemudian di slide selanjutnya mirip tentang parmak. Ketika tadi di Indonesia menjilat jari itu artinya makanannya sangat lezat, di bahasa Turki parmaklarını yemek, bukan dijilat lagi, saking enaknya nggak cuma dijilat sampai dimakan. Yemek artinya makan. Jadi kita memakan jari, ketika makan sesuatu saking enaknya, nggak cuma makanannya yang dimakan, sampai jarinya pun dimakan. Yemek çok güzel, makanannya sangat enak, sangat lezat. Parmaklarımı bile yedim, sampai tangan-tangan saya makan. Itu diucapkan ketika kita diberikan makanan atau makan sesuatu yang sangat enak, seperti itu. Jadi kalau di Indonesia jilat jari, di sini makan jari bahkan. Kemudian kita sampai turun, semoga teman-teman gak capek mendengarkan penjelasan saya. Kita sampai dari atas kepala ke tangan, sekarang kita turun ke kaki, ayak. Ayakları yere değmemek. Yere artinya lantai atau tanah. Kemudian demek artinya menyentuh. Jadi ayakları yere değmemek. Kakinya tidak menyentuh lantai. Aduh, bagaimana nih? Ngambang, ngapung. Artinya adalah melayang. Karena sangat bahagia, seperti tadi. Senang banget nih, sampai terbang nih, melayang, seperti itu. Seperti agak sedikit mirip dengan di bahasa Indonesia. Kemudian, contoh lain saya ingin memberikan tentang ayak, tentang kaki juga. Dan ini selalu diucapkan kepada tamu-tamu yang datang di Turki. Sama seperti halnya tadi, ellerinizi sağlık. Semoga tangan kamu sehat. Ada juga ayaklarına sağlık. Semoga kaki kamu sehat. Dan hanya ditemukan di kebudayaan Turki saja. Itu kita ucapkan ketika orang telah datang bertamu. Ketika mereka akan pergi, kita katakan, ayaklarına sağlık. Terima kasih telah datang ke saya. Kamu udah capek-capek nih mengantarkan kaki kamu. Dengan kaki kamu datang ke pintu saya. Semoga kaki kamu sehat. Terima kasih telah bersilaturahmi dengan saya. Itu artinya, ada makna doa juga di dalamnya. Seperti itu teman-teman, itu adalah beberapa contoh dari sekian banyak idiom-idiom bahasa Turki yang sering kita temui. Seperti saya bilang, bukan hanya occasion atau
kejadian-kejadian khusus, tapi itu memang kata-kata yang sering kita temui. Dan ketika saya ingin menggunakannya di bahasa Indonesia, karena beberapa saya menemukannya sangat indah. Katanya sederhana, tapi maknanya dalam. Ketika saya ingin mengucapkannya di Indonesia, saya ingin mengucapkannya kepada ibu saya yang telah masakan saya makanan, saya mengatakan, semoga tangan ibu sehat ya. Itu ibu saya meresponnya agak sedikit bingung, karena kita tidak memahami culture-nya. Kalau di sana, itu adalah budayanya seperti sana. Itu uniknya bahasa Turki. Kita harus memahami budayanya untuk bisa benar-benar merasakan indahnya satu kalimat simple yang memiliki makna luar biasa. Seperti itu teman-teman dari saya. Mungkin penjelasannya agak sedikit cepat dan mungkin semuanya seperti dituangkan dengan cepat gitu. Semuanya langsung jadi satu. Semoga bisa jadi ilmu yang bermanfaat, menjadi nambah informasi, dan menjadikan teman-teman yang paling penting menurut saya adalah menjadikan teman-teman tertarik untuk mempelajari bahasa Turki. Karena bahasa Turki itu sangat unik dan sangat indah menurut saya. Itu sekian dari saya teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ya, terima kasih Ame Hoja atas penjelasannya yang panjang banget dari kepala sampai kaki. Buat teman-teman yang pengen ngasih pertanyaan buat Ame Hoja, bisa langsung tulis pertanyaannya di kolom chat ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang udah datang ke saya bacain. Dari Askia. Assalamualaikum Kak, aku mau tanya, beberapa teman aku bilang orang Turki sekuler jauh lebih banyak daripada yang paham agama. Dan juga setiap tahun ada Pride Parade di kota-kota besar. Apakah benar Kak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, mungkin Imam Hoja bisa jawab pertanyaan ini, Imam Hoja. Pertanyaan dari Askia. Apakah orang Turki itu sekuler dan jauh lebih banyak daripada yang paham agama di Turki? Oke, terima kasih. Sebenarnya saya juga baca pertanyaannya ya. Ada dari yang Mbak Dini, perlu saya jawab juga di sini atau? Oke, kita jawab satu-satu dulu ya, Imam Hoja. Oh, gini aja. Yang Azkia sama yang Rena itu bersambung. Rena Cynthia Bella bersambung. Bisa langsung saya satukan jawabannya. Oke, boleh. Saya jawab itu dulu ya. Oke, teman-teman. Apakah orang Turki itu sekuler? Oke, pertama, seperti apa kita memahami sekuler itu dulu? Seperti apa kita memahami sekuler itu dulu. Kalau nanya orang Turki sekuler apa enggak, Republik Turki ini di undang-undang dasarnya atau di konstitusinya menyatakan bahwa negara ini adalah negara yang laik. Laiklik ilkesine dayalı. Laiklik itu sekuler. Bahwa republik ini adalah negara yang sekuler. Ada di konstitusi mereka. Silakan teman-teman bisa cek. Dan itu tidak bisa diganggu gugat. Kalau ada yang mengganggu itu dianggap mengancam negara. Ya. Beberapa percobaan kudeta mungkin terjadi karena dianggap pemerintahnya atau rezimnya melakukan sesuatu kebijakan, manuver atau apapun yang dianggap aykırı itu bertentangan dengan asas itu tadi. Jadi di negaranya aja, di dasar negaranya, di konstitusinya aja udah jelas itu bahwa republik ini adalah berasas banyak di situ, nanti bisa cek, salah satunya adalah laiklik sekuler kayak gitu. Tergantung teman-teman bagaimana memahami sekuler ya. Sejauh yang saya pahami, sekuler itu kan memisahkan agama dari kehidupan. Maksudnya memisahkan agama dari kehidupan birokrasi, dari kehidupan negara. Maksudnya satu agama tertentu tidak boleh menjadi pengatur di pemerintahan kayak gitu. Jadi bukan negara teokrasi atau negara agama. Itu sejauh yang saya pahami. Apakah banyak yang sekuler? Apakah banyak yang mungkin saya lebih prefer menyebutnya agamis? Banyak yang agamis apa enggak kayak gitu ya. Kalau sekuler itu sendiri negara ini memang dibangun asas dasarnya emang salah satunya prinsipnya adalah sekuler. Ya, artinya negara tidak terlalu ikut campur terlalu banyak dalam ruang-ruang privat ya, dalam ruang-ruang privat. Hanya di ruang publik saja yang disoroti kebijakan, misalnya urusannya dengan negara, kebijakannya, polisinya, pengaturan negaranya dan sebagainya. Jadi orang di sini tidak ngeritik personal, jelas. Kalau ada urusan yang harus dikritik, kritikannya adalah kritikan dia sebagai pejabat publik misalnya. Ya pokoknya ininya adalah ruang publik.
dialognya adalah di ruang publik, dan negara tidak akan terlalu ikut campur terlalu jauh dalam ruang-ruang privat. Mungkin teman-teman sudah ada yang ke Turki sebelumnya. Jadi di Turki bebas maksudnya terserah, kembali ke individunya masing-masing. Dia akan pemikiran seperti apa yang dia Benim Semek itu adopsi atau anut. Pemikiran seperti apa yang akan dia adopsi, pemikiran seperti apa yang akan dia anut, terserah, itu kembali ke pribadinya masing-masing di Turki, teman-teman. Apakah banyak yang tidak agamis? Banyak. Apakah banyak yang agamis? Banyak juga yang agamis kayak gitu. Kota juga menentukan, teman-teman. Ya, kota di mana kita tinggal itu juga menentukan. Misalnya Konya ada makamnya Jalaluddin Rumi. Di situ masyarakatnya dikenal lebih konservatif misalnya dari kota-kota lain. Banyak yang jilbaban, banyak yang tertutup dan sebagainya. Beda kota, beda ini ya. Teman-teman, sebelum Republik Turki ini ada 600 tahun peradaban yang berdiri selama 600 tahun, hampir 700 tahun, 6 abad lamanya yang kita kenal dengan Turki Utsmani itu. Turki Utsmani itu, teman-teman, warga negaranya tidak hanya Muslim, ada gairi Muslim juga, ada non-Muslim juga yang menjadi warga negara Ottoman, ada orang Nasrani, ada orang Yahudi. Jadi kalau teman-teman melihat di satu daerah tertentu, misalnya di Istanbul ada Kadıköy, yang pernah ke Istanbul, ada Karaköy, ada Galata misalnya. Di situ akan banyak pub-pub misalnya, ada klub, tempat minum alkohol dan sebagainya. Kenapa? Karena memang itu warisan demografis Ottoman. Di situ memang pemukiman warga non-Muslim sejak zamannya Ottoman kayak gitu. Memang dari zamannya Ottoman dulu orang-orang yang non-Muslim, Nasrani, Yahudi dan sebagainya itu tinggalnya di daerah-daerah situ. Misalnya sekarang teman-teman datang ke daerah situ terus ngelihat kok ini sekuler banget ya, kok ini pub di mana-mana. Jangan keburu begitu, karena bisa jadi di situ memang adalah komunitas non-Muslim yang memang boleh minum alkohol menurut keyakinan dan kepercayaan mereka kayak gitu. Itu jadi emang warisan demografis Turki Utsmani. Dulu Turki Utsmani itu nggak hanya orang Islam semua, mereka kekuasaan wilayahnya sampai Hongaria, teman-teman, sampai Eropa situ banyak banget warga negara non-Muslimnya kayak gitu. Terus di sini ada pertanyaan juga, jadi kalau ditanya ya, sejauh yang saya alami, saya observasi, saya amati di sini, apakah banyak yang tidak agamis? Banyak. Apakah banyak yang agamis? Banyak juga. Pokoknya orang Turki itu bebas memilih sendiri-sendiri apa yang menurut mereka anggap benar. Tapi kembali ke yang tadi, saya lupa menyebutkan quote-nya tadi di atas itu, waktu saya menjelaskan bahwa orang Turki itu nasionalis. Itu adalah quote-nya Mustafa Kemal Atatürk yang terkenal ya. Sos konusuatansa gerisi teferruatr. Gitu. Itu, sos konusuatansa gerisi teferruatr. Jadi mereka dalam ruang-ruang publik, di media sosial, mereka sama kayak kita, mungkin saling berantem membela yang diidolakan, yang dicintai, sama juga saling, mohon maaf ya agak kasar, saling nyinyir misalnya. Tapi orang Turki itu nasionalis, mereka berantem, mereka adu pendapat, adu mulut, adu kritik sama lain. Tapi kalau udah urusan negeri, urusan bangsanya, mereka akan bersatu. Maksudnya bersatu adalah, di sini kan ada wajib militer. Na'udzubillah min zalik ya, Allah korusun. Terus ada perang misalnya terjadi, terus ada seferberlik. Seferberlik itu panggilan militer relawan ya, kan semua warga sipil tuh juga wajib militer sekali gitu, ada jangka-jangka waktunya. Jadi ketika ada extraordinary situation, olan ustuh durumlar bahasa Turkinya, mereka bisa saja dipanggil untuk militer sukarelawan. Nah, ketika mereka sudah kayak gitu, mereka pasti bersatu membela tanah airnya kayak gitu. Jadi mereka bisa aja di ruang-ruang publik mereka berantem, saling kritik satu sama lain, tapi ketika udah urusannya adalah tanah air, mereka akan nyatu. Apapun preferensi politiknya, apapun keyakinan yang mereka anut berdasarkan apapun keyakinan yang mereka anut, yang mereka anggap benar, apapun itu, ya itu kembali ke pribadi masing-masing. Dan negara tidak akan banyak ikut campur tentang itu, ya, karena itu adalah ruang privat. Ya. Begitu yang berlaku di Turki, yang saya ketahui, yang saya amati, yang saya observasi. Kalau saya salah, silakan dikoreksi ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang lain juga
yang dari Lugat. Kalau ada saya yang keliru, silahkan saya dikoreksi. Nah, ini tadi pertanyaannya belum terjawab nih, Kak. Apakah kenasionalisannya itu membuat orang Turki sulit untuk berteman dengan orang luar Turki? Betul. Saya mau menjelaskan itu, tapi hilang pertanyaannya apa. Oke, tadi saya menjelaskan orang Turki agak kaku. Doğru, betul. Orang Turki agak kaku, teman-teman. Kaku dalam artian sangat-sangat sangat-sangat kaku. Kalau kita nih orang Indonesia, kita setiap bulan pasti kita nemuin makanan baru, ya nggak? Dulu nggak ada namanya ayam geprek, ada ayam geprek. Nggak ada bakso setan, ada bakso setan. Nggak ada nasi goreng ini, sekarang ada. Semuanya tiap bulan kita diramu jadi makanan baru. Diramu jadi makanan baru ya, dari saking banyaknya rempah-rempahnya. Di Turki tuh nggak ada kayak gitu, teman-teman. Di Turki sejak Alif baru tegak berdiri sampai sekarang tahun 2020, makanannya sama, tidak ada perubahan. Orang Turki cenderung akan sulit menerima kayak apa namanya, makanan yang tidak berasal dari kebudayaannya kayak gitu. Kayak apa ya? Misalnya kita masak di rumah bertetangga dengan orang Turki, nggak bisa sembarangan kita ngasih makanan kayak gitu. Oke, mungkin niatnya baik, bukan niatnya baik, tapi orang Turki belum tentu mau loh, belum tentu menerima, karena mereka agak anti menerima masakan-masakan orang lain. Misalnya saya bawa makanan ke sekolah, nawarin ke teman-teman, nggak mau, nanti saya sakit perut, kayak gitu jawabannya. Agak kaku. Jadi berbeda nih. Saya selalu bilang begini, berbeda antara orang Turki yang dia hanya di Turki saja, orang Turki totok yang tidak pernah keluar negeri, yang tidak pernah melancong, yang tidak pernah jalan-jalan, dengan orang Turki yang memang jalan-jalan keluar, suka belajar budaya orang, suka mencoba hal-hal baru, itu berbeda banget. Yang totok, yang nggak pernah keluar negeri, yang nggak ini tuh biasanya kayak gitu, kaku, sulit open-minded, sulit menerima kebudayaan orang. Tapi orang Turki yang memang seneng jalan-jalan, seneng melancong ke negara orang, nyobain masakan orang, kebudayaan orang, tuh biasanya lebih open-minded, lebih terbuka. Saya ke teman-teman saya, orang Turki semua, emang saya sering bilang, saya nyaranin kayak gini, coba deh kamu, sekali aja dalam hidup kamu keluar negeri deh. Coba kamu lihat ada apa di luar negeri. Karena pasti sepulang dari luar negeri, mereka akan berubah. Mereka pemikirannya tidak akan sejumut, sekaku sebelum mereka keluar, karena belum nyobain kebudayaan, belum melihat kebudayaan orang. Waktu S1 dulu, saya tinggal di asrama, teman-teman, 5 tahun. Di asrama itu saya bikin Indomie aja orang Turki marah-marah karena bumbunya tuh nusuk ke mereka. Di sini ada Indomie, tapi grade bumbunya itu sudah diturunkan ya, sudah diturunkan biar orang Turkinya juga bisa makan. Micinnya tidak sebanyak di Indonesia karena biar tidak terlalu nendang itunya rasanya, biar orang Turki bisa menerima. Itu pun yang udah diturunkan grade bumbunya kayak gitu, orang Turki masih susah menerima itu Indomie. Marah-marah kalau denger kecium bau Indomie. Kamu bikin makanan sial apa ini, kok saya sampai baunya sampai kayak gini, kayak gitu. Sekecil itu, Indomie saja. Kalau teman-teman masak rendang, masak yang lain-lain, pasti langsung pusing-pusing itu orang Turki. Jadi berbeda mereka yang keluar negeri, pernah keluar, dengan yang tidak pernah kemana-mana, itu sangat berbeda karakternya. Oke, sudah ya kayaknya. Ya, semoga bisa menjawab ya. Terus ini ada pertanyaan dari Dini Makta. Saya ada rencana untuk mendaftarkan anak saya masuk sekolah Imam Hatip. Sebenarnya seberapa liberal dan bebas pergaulan di sana? Dan sejauh Imam Hoja dan Ame Hoja tahu, bagaimana kualitas SMA Imam Hatip? Dilihat dari kualitas pengetahuan agamanya. Ame Hoja bisa menjawab mungkin, atau Imam Hoja? Saya akan menjawab, tapi saya takut kurang otoritatif untuk menjawab ini karena saya bukan anak Imam Hatip. Saya akan bilang yang saya tahu aja. Imam Hatip itu ininya beda dengan sistem pendidikan yang kayak SMA umum gitu. Dia cowok sama laki-laki sama perempuannya dipisah kalau tidak salah. Terus ada asramanya juga ya. Jadi mereka di dalam asrama setahu saya. Jadi didiknya intens, dikontrol terus sama hoja-hoja yang di sana pastinya. Setahu saya sih bagus-bagus aja. Maksudnya bagus-bagus aja. Dosen pembimbing saya yang sekarang ini adalah alumni Imam Hatip juga. Beliau lulusan doktoral di Leiden, menyelesaikan doktoralnya di Leiden di Belanda, juga bagus menurut saya. Maksudnya bagus adalah
sama mereka juga belajar, karena banyak juga saya teman-teman dari Imam Hatib, tapi malesnya saya bukan anak Imam Hatib, jadi mungkin penjelasannya tidak akan detail, ya bisa dicari informasi yang lain. Apa namanya, bagus-bagus juga, bahkan sudah ada beberapa Imam Hatib yang udah kayak punya standar itu loh, apa sih, IB, International, gimana ya bacanya, Ulusrase Baccalaureate, International Baccalaureate, apa ya bacanya ya, IB, yang punya Swiss itu kalau nggak salah, ada beberapa sekolah yang udah punya standar itu kayak gitu. Bedanya cuma mereka diajarin pengetahuan umum juga, tapi pengetahuan agamanya juga lebih banyak tentunya daripada sekolah-sekolah umum yang biasa ya, yang bukan Imam Hatib. Ya itu saja sih informasi yang bisa saya berikan karena saya tidak punya banyak informasi, bukan alumni Imam Hatib, jadi mohon maaf Mbak Dini, hanya itu informasi yang bisa saya sampaikan. Mungkin Ame atau Vivi bisa tahu juga yang lain. Ya, mungkin Ame Hoja ada tambahan untuk Imam Hatib, Ame Hoja. Saya juga sih sebenarnya maksudnya kurang tepat untuk menjawab, bukan di posisi untuk menjawab, karena saya sendiri juga sama seperti Imam Hoja, saya bukan lulusan Imam Hatib, dan saya tidak memiliki teman dekat yang orang lulusan Imam Hatib, sehingga saya bisa melihat di sana bagaimana sih gitu. Hanya dari, maksudnya melihat dari jauh, jadi saya rasa saya kurang tepat untuk memberikan jawabannya. Mohon maaf ya Mbak Dini. Ya, buat Mbak Dini mungkin lebih tepat kalau misalnya ditanyakan kepada orang yang benar-benar lulusan dari Imam Hatib, karena kedua hoja kita ini bukan lulusan Imam Hatib dan baru ke Turkinya dari S1 ya kan, ya Hoja, Imam Hoja, Ame Hoja, jadi bukan lulusan dari SMA Turki. Jadi untuk info tentang Imam Hatib lebih baik Mbak Dini dicari di Google mungkin atau ditanyakan ke PPI Turki. Jadi dari pihak PPI Turki juga bisa langsung memberikan kontak anak-anak yang sedang studi di Imam Hatib atau lulusan dari Imam Hatib, seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Tasya Fatia. Assalamualaikum Kak, saya ingin bertanya di luar materi. Saya sudah daftar kursus online, tapi sampai sekarang belum ada kelanjutan. Bisa tolong dijelaskan cara daftar kursusnya? Bu Irun, Imam Hoja mungkin bisa menjawab. Sudah itu sudah. Sudah dihubungi ya Tasya Fatianya? Oke, siap. Kita lanjut ke pertanyaan dari Lulu Lutfi Andini. Assalamualaikum Kak, bolehkah memberi contoh bagaimana cara membaca huruf O, U, dan O yang menggunakan titik di atas huruf tersebut? Bu Irun, Ame Hoja, mungkin bisa dikasih contoh gimana cara bilang huruf U dan huruf E? Saya coba jawab ya. Kalau saya biasanya mengidentifikasi perbedaannya dengan seperti ini teman-teman. Ketika dia O-nya tidak ada titiknya, suaranya terbentuk hanya di mulut. O, O. Seperti biasa, O. Akan tapi ketika ada titiknya, suara O-nya terbentuk di dalam tenggorokan. E. Kalau kita letakkan jari kita di tenggorokan, ketika kita hanya menyebutkan O biasa, O, bergetarnya biasa, karena hanya ada suara yang keluar melewati tenggorokan kita. Tapi ketika kita mengucapkan bergetarnya lebih hebat, karena dia suaranya terkumpul di dalam. Suaranya terbentuk dalam tenggorokan. Sama halnya dengan U. U, dia suaranya terbentuk di mulut saja. U, akan tapi ketika ada titiknya, suaranya terbentuk di tenggorokan, di tengah. U, kadang kita lebih memahaminya seperti satunya lebih maju, lebih bulat, satunya biasa saja. Tapi sebenarnya itu agak sedikit sulit. Jadi kalau U, satunya dipanjangin, seperti itu agak sulit ketika kita mengucapkannya dalam satu kalimat. Seperti terkenal, unlu. Kalau kita panjangkan, unlu, itu agak sedikit susah pengucapannya. Yang mudahnya untuk menjadi pembeda adalah yang ada titiknya, dia dibentuk, suaranya terbentuk di tengah tenggorokan. Ketika tidak ada titiknya, di mulut. Kalau saya dekatkan, bisa didengar perbedaannya. U, dan untuk O, seperti itu teman-teman. Bisa kedengaran nggak kira-kira? Teman-teman semua ikutin kali ya, ikutin pengucapannya seperti yang Ame Hoja praktekkan. Semuanya mungkin bisa langsung dipraktikin teman-teman. Langsung dipraktikin, di unmute bisa aja. langsung keras.
ininya voice-nya, terus dicoba bareng-bareng. Atau mungkin Imam Hoja ada penjelasan lebih? Kalau biasa saya menjelaskan ke teman-teman saya seperti itu. Ada yang mau nyoba? Ada yang berani nyoba? Satu, masih pada malu-malu. Sama dari dalam keluarnya. Coba. Atau Mbak Lulu Fiandini mungkin mau mencoba? Kita langsung praktekin di sini. Ya, Mbak Lulu Lutfiandini, coba. Malu, Kak. Gak apa-apa, bilang aja huruf U sama I. Tapi kira-kira penjelasan saya bisa difahami nggak? Atau nggak dicobanya ininya di mute aja nggak apa-apa gitu? Bisa kerasa nggak bedanya gitu? Dia suaranya terbentuk dalam tenggorokan, seperti ketika kita ingin sebelum kita mengeluarkan suara yang berat seperti seperti itu, suara yang berat keluar dari tenggorokan, seperti ketika kita akan membuang dahak atau kita akan mengeluarkan makanan dari mulut kita. Itu kita energinya terkumpul di tenggorokan. Mirip seperti itu. Dia dari dalam. Tidak lepas suaranya, tidak lepas keluar seperti itu. Mungkin Imam Hoja ada penjelasan lain? Ada yang ingin ditambahkan? Sama-sama. Seperti itu. Semoga bisa rasakan ya perbedaannya gimana. Gak ada yang mau nyobain nih dari peserta? Mbak Rena, Mbak Mutia, gak ada yang pengen? Siapa lagi di sini rame nih? Kayaknya Mbak Mutia ada kepingin nyobain, Mbak. Mutia Syafitri. Enggak ya? Oke, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Putri Nabila, Assalamualaikum Kak, aku mau tanya, yang aku tahu ada beberapa bahasa Turki yang mirip seperti bahasa Arab, seperti kitab, meshgul, dan juga di dalam bahasa Turki terdapat banyak majas. Apakah ada hubungannya dengan budaya Arab? Karena di bahasa Arab juga terdapat banyak majas. Apakah ada kaitannya juga dengan sejarah Turki sebelum Atatürk yang pernah menggunakan bahasa Arab? Bu Irun. Siapa nih? Saya. Bu Irun, terserah. Mau ambil juga. Mbak Putri Nabila ya. Jadi Nabila. Saya tadi sudah menjelaskan kalau bahasa Turki Utsmani itu sendiri dia campuran dari 3 bahasa. Bahasa Persia, karena Saljuk dulu pakai bahasa Persia, lewat di geografis Iran itu. Terus bahasa Arab juga, terus bahasa Turki juga. Jadi memang banyak banget diksi, kosakata yang memang berasal dari bahasa Arab, banyak banget. Bahkan ada bahasa Turki baru dan bahasa Turki lama. Maksudnya kalau di Indonesia itu ejaan yang diperbaharui mungkin ya. Jadi bahasa Turki zaman 1980, 1970 dengan bahasa Turki yang tahun 2000-an tuh beda, teman-teman. Yang tahun-tahun 70, 80 tuh masih banyak banget yang bahasa Arabnya. Jadi saya kan bidang studinya sejarah. Ketika Hoja, dosen tuh ngasih makalah yang ditulis zaman-zaman 2000, zaman-zaman 90-an, itu berbeda banget, bahasanya sama dengan yang saya pelajari di kelas persiapan bahasa Turki, yang sehari-hari lah pokoknya. Ada kadang dosen ngasih makalah yang ditulis tahun 80 dan 70, itu pusing saya bacanya, karena itu isinya bahasa Arab semua. Maksudnya pusing adalah bahasa Arab tapi dilatinkan dan dicampur dengan bahasa Persia dan bahasa Turki kayak gitu. Ada. Jadi memang banyak banget. Nah, sekarang bahasa Turki yang sekarang tuh masih ada bahasa Persia, Arab juga, terus bahasa Turki juga, ditambah lagi serapan banyak dari bahasa Prancis, teman-teman. Karena waktu modernisasi terjadi di Ottoman, di Turki Utsmani itu, di abad 18, abad 19, kiblat modernisasi Turki Utsmani itu adalah Prancis. Bahasa asing yang dipakai, yang diajari di istana oleh birokrat, para pembesar-pembesar negara, para LC, dubes itu adalah bahasa bahasa Prancis. Istana bahkan mengundang guru-guru dari Eropa untuk mengajari bahasa Prancis misalnya di sana. Banyak banget sekarang yang serapannya dari bahasa Prancis. Misalnya pardon, itu kan bahasa Prancis, pardon. Televisi, itu kan juga bahasa Prancis kalau tidak salah, television, dan yang lain sebagainya. Jadi
tergantung zamannya ya, kapan dia ini, tergantung situasi apa namanya sosiopolitik ya, sosiopolitik negeri tersebut, dari mana dia akan mengambil ini serapannya. Emang banyak banget serapan dari bahasa Arabnya, banyak banget. Bahkan evet itu dari bahasa Arab, dari Aywa, evet. Banyak banget ya. Baik, semoga Oke. jawaban dari Imam Hoja menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Ini ada banyak banget pertanyaan yang masuk, tapi karena terbatasnya waktu, kita nggak akan bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan ini. Tapi teman-teman, buat yang belum follow Lugat, bisa follow Lugat sekarang di Instagram, Facebook, dan Twitternya. Ini udah saya kasih lihat, Instagramnya Lugat.id, FB-nya Lugat.id, dan websitenya kursusbahasaturki.com. Nah, kita setiap harinya akan mengupdate info-info terbaru tentang bahasa Turki, baik itu budaya, bahasa, dan akademis atau pendidikan. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini akan kita rangkum, akan kita ambil. Kalau ada waktu, insya Allah akan kita jawab. Dan buat teman-teman yang pengen ikut kursus bahasa Turki, mohon maaf sekali untuk saat ini kita sudah tutup pendaftaran. Kita tidak buka pendaftaran dalam waktu dekat, tapi kemungkinan bulan depan kita akan buka pendaftaran selanjutnya. Jadi terus update. Mungkin bisa dihidupkan notification juga di Instagramnya, karena kita setiap ada pengumuman akan kita share di Instagram. Oke, sekian dari kami ya teman-teman. Ya, Itu Bu. satu lagi mungkin saya jawab yang Kashmir Rifki itu. Habis itu udah kita tutup. Oke, yang dari siapa ya, Hojam? Kashmir Rifki siapa itu? Ketika Oke. nanti belajar bahasa Turki. 1 tahun bahasa Turki, apa harus perfect bahasa Inggris? Itu. Iya, saya jawab sedikit ya. Tidak harus teman-teman. Tidak harus, karena kalau kelas persiapan di sini itu hojanya mungkin awal-awal akan menjelaskan sedikit, karena mahasiswanya adalah mahasiswa internasional, bukan orang Turki yang diajari pasti, sedikit menggunakan bahasa Inggris. Tapi itu mungkin hanya minggu-minggu pertama atau bulan-bulan pertama. Bulan pertama mungkin. Karena bulan berikutnya pasti hojanya bakal melarang ada bahasa lain dibicarakan di kelas. Nah, iya, Karena akan direkomendasikan untuk terus berkomunikasi menggunakan bahasa Turki setertatih-tatih apapun bahasa Turkinya untuk mendorong kemampuan bahasa Turki teman-teman. Ya, Dan juga ini tutornya adalah orang Turki, bukan orang Indonesia. Dan satu informasi lagi, orang Turki tidak semuanya bisa bahasa Inggris. Ya, jarang banget orang Turki yang bisa bahasa Inggris di Turki. Jadi kalau misalnya ke Turki gampang nanti orang ngomong bahasa Inggris aja, tidak semua orang Turki bisa bahasa Inggris, dan sangat jarang, mungkin dari 10 hanya 1 orang, bisa bahasa itu pun bahasa Inggrisnya tidak terlalu bagus ya. Itu aja sih jawabannya. Terima Yang kasih. lain nanti bisa Ini kita. juga ada pertanyaan dari Mbak Dini. Mungkin saya bisa jawab sedikit. Untuk level sendiri, kita di Lugat membuka dari level paling basic A1. Kita nggak buka dari A2, kita nggak buka dari B1, kita bukanya dari A1, dari paling dasar, karena kita anggap semua murid yang masuk ke kita tidak bisa bahasa Turki. Walaupun mereka sudah ikut kursus dimanapun, di platform manapun, tapi kita anggap mereka tidak bisa bahasa Turki, dan kita ajari dari awal sekali, seperti itu. Nah, untuk kamus dan aplikasi belajar, insya Allah dalam waktu dekat Lugat akan launching kamus dan aplikasi, tapi ini masih belum pasti kapannya. Akan kita launching dalam waktu dekat. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu semuanya tentang Lugat, jangan lupa follow IG-nya, oke? Mungkin sekian dari saya, Vivi, moderator, Imam Hoja, dan Ame Hoja. Sekian dari kami, tim Lugat ID. Terima kasih buat teman-teman yang udah berhadir di acara Lugat Talk kita hari ini. Sangat semoga ilmu yang kami sampaikan semua bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa di-follow ya. Sekian dari saya, Imam Hoja dan Amel Hoja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.